Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah pengelolaan perpustakaan ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Randa Eldani, MPD. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akifah Nabila dengan NIM 2100402 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar pengelolaan perpustakaan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian pengelolaan perpustakaan, yang kedua mengenai sejarah perpustakaan, yang ketiga tujuan perpustakaan, yang keempat fungsi perpustakaan, yang kelima manfaat perpustakaan, yang keenam jenis-jenis perpustakaan, yang ketujuh jenis layanan dari perpustakaan, yang kedelapan kegiatan dalam mengelola perpustakaan, dan yang terakhir faktor pendorong serta penghambat dalam pengelolaan perpustakaan. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama mulai dari pengertian pengelolaan perpustakaan. Pasti teman-teman sudah sering mendengar perpustakaan dan pengelolaan. Jadi dapat kita ketahui bahwa pengelolaan perpustakaan ini terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan dan perpustakaan. Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu artinya pengolahan atau olah, yang berarti proses, perbuatan, ataupun cara mengelola. Sedangkan perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat sebuah kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarluasan pelayanan segala macam informasi, baik itu secara tercetak maupun terekam dalam berbagai media atau buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, video, komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengertian pengelolaan perpustakaan menurut Undang-Undang Dasar. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan ini merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Yang kedua ada menurut Rancangan Undang-Undang Perpustakaan Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para pengguna melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Adapun pengertian perpustakaan menurut para ahli, yang pertama menurut Sulistyo Basuki dalam Hartono pada tahun 2007. Perpustakaan ini merupakan ruangan, bagian sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang bisa digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu, digunakan pembaca bukan untuk dijual. Yang di samping adalah foto Bapak Sulistyo Basuki di foto pertama. Sedangkan yang kedua, menurut Lasa HS, perpustakaan adalah kumpulan atau bagian fisik sebagai tempat buku yang dikumpulkan dan berdasarkan sistem tertentu atau keperluan pengguna. Di samping adalah foto Bapak Lasa HS.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan perpustakaan ini merupakan kegiatan untuk mempersiapkan semua bahan pustaka dengan suatu sistem agar mudah, cepat, dan akurat dalam mencari bahan pustaka yang kita perlukan. Pengelolaan perpustakaan ini sangat diperlukan untuk mengetahui sebuah perpustakaan tersebut apakah sudah dapat berfungsi dengan baik dalam pengelolaan tata pustakanya. Banyak menentukan keberhasilan dari sebuah perpustakaan. Yang kedua, kita masuk sejarah dari perpustakaan. Yaitu yang pertama, sejarah perpustakaan di dunia, yang bermula dari tradisi menulis yang memunculkan adanya perpustakaan perpustakaan. Para ahli menemukan perpustakaan pertama di dunia yang berada di Mesir kuno berupa tablet, tanah liat, dan papirus. Pada abad 8 dan 9, perpustakaan ini meluas hingga ke Timur Tengah, Afrika Utara, Silisia, dan Spanyol. Timur Tengah agama menjadi akar dari perpustakaan Islam. Perkembangannya semakin pesat di dunia terjadi saat revolusi industri di Eropa yang terfokus pada artefak sejarah dan agama. Di pertengahan 1600 sampai 1700 ini menjadi masa keemasan perpustakaan karena terjadi peningkatan yang signifikan sehingga di Inggris berdiri perpustakaan umum pertama di dunia. Di atas adalah contoh dari sejarah perpustakaan di dunia. Yang kedua ada sejarah perpustakaan di Indonesia. Bangsa Indonesia sudah lama mengenal baca tulis yang ditandai dengan prasasti di Kalimantan Timur pada abad 5 Masehi. Di Pulau Jawa, perpustakaan ini dimulai dari Kerajaan Mataram, ditandai dengan karya sastra. Pasang naik dari perpustakaan terjadi saat masuknya pengaruh Islam. Perkembangan perpustakaan setelah kemerdekaan diawali pada tahun 1950 yang ditandai dengan berdirinya perpustakaan baru, yaitu Perpustakaan Bung Hatta. Tahun 1962, lembaga diserahkan ke pemerintah Indonesia serta diubah menjadi Museum Nasional, sedangkan perpustakaan berubah namanya jadi Perpustakaan Museum Nasional. Pada tahun 1980, dilebur jadi Pusat Pembinaan Perpustakaan, dan tahun 1989 jadi bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sejalan dengan hal itu, diterbitkannya keputusan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia nomor 29103 tahun 1956 yang menjadi dasar pendirian Perpustakaan Negara. Yang ketiga ada tujuan perpustakaan. Tujuan perpustakaan secara umum yaitu memberikan kesempatan serta dorongan kepada masyarakat dalam segala umur untuk meningkatkan minat serta kebiasaan membaca melalui jasa pelayanan perpustakaan, agar mereka yang pertama dapat mendidik dirinya sendiri. Yang kedua, mereka dapat tanggap dalam kemajuan di berbagai bidang lapangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mereka dapat memelihara kemerdekaan yang berpikir yang konstruktif. Yang keempat, mereka dapat meningkatkan taraf kehidupannya sehari-hari dan lapangan pekerjaannya. Yang kelima, mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi aktif. Yang keenam, yaitu mereka dapat menggunakan waktu senggang dengan baik. Sedangkan tujuan khususnya yaitu
dibedakan oleh jenis perpustakaannya. Jenis perpustakaan melayani kelompok masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Dilihat dari perpustakaan nasional, tujuannya yaitu di samping melayani masyarakat juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai pusat deposit. Yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi melayani masyarakat khusus suatu perguruan tinggi. Yang ketiga, perpustakaan khusus melayani suatu kelompok masyarakat homogen yang mempunyai minat serta kebutuhan akan informasi yang khusus. Keempat, perpustakaan umum melayani seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, perpustakaan sekolah melayani masyarakat suatu sekolah. Yang keempat, ada fungsi dari perpustakaan, yaitu yang pertama ada fungsi penelitian, adalah perpustakaan berfungsi sebagai jawaban ilmiah dari berbagai pertanyaan. Yang kedua ada fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan atau mempelajari kembali materi-materi yang telah diberikan oleh guru kelasnya. Yang ketiga ada fungsi rekreasi, yaitu perpustakaan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati bahan yang sudah ada. Yang keempat, sebagai fungsi informasi, yaitu perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu dari si pengunjung perpustakaan. Yang kelima, yaitu fungsi perpustakaan bertugas menyimpan koleksi atau informasi. Yang keenam, fungsi tanggung jawab administrasi, yaitu tampak pada kegiatan sehari-hari yang ada di perpustakaan. Setiap ada peminjaman dan pengembalian buku, maka akan dicatat oleh pustakawan. Yang ketujuh, fungsi kebudayaan perpustakaan digunakan untuk meningkatkan mutu kehidupan, mengembangkan minat, mendorong tumbuhnya kreativitas, mengembangkan sikap, serta menumbuhkan budaya baca. Yang selanjutnya yaitu fungsi deposit, yaitu perpustakaan berkewajiban menyimpan serta melestarikan semua karya yang sudah diterbitkan di wilayah Indonesia. Yang kelima ada manfaat dari perpustakaan. Yang pertama yaitu manfaatnya perpustakaan ini mempunyai kegiatan yang menghimpun sebanyak mungkin sumber informasi untuk dikoleksi. Jadi informasi banyak datang dari koleksi-koleksi yang seperti disumbangkan oleh orang-orang. Yang kedua, tempat mengolah atau memproses semua bahan pustaka dengan metode dan sistem tertentu agar koleksi mudah digunakan. Yang ketiga, tempat menyimpan dan memelihara. Artinya ada kegiatan mengatur, menyusun, menata, dan memelihara agar mudah untuk diakses. Yang keempat, memberikan layanan pada pemakai seperti membaca, peminjaman buku, meneliti dengan cara yang tepat, cepat, mudah, serta murah. Yang kelima, merupakan agen perubahan dan agen kebudayaan dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang keenam, ada jenis-jenis perpustakaan. Jenis-jenis perpustakaan menurut IFLA, International Federation of Library Association, mengelompokkan jenis-jenis perpustakaan yang terdiri dari yang pertama, perpustakaan nasional atau National Library, yaitu perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara tersebut. Yang kedua, perpustakaan umum atau public library, yaitu perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Yang ketiga ada perpustakaan perguruan tinggi atau university library, merupakan perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan, serta mendayagunakan bahan pustakanya untuk menunjang pendidikan, penelitian, serta pengabdian dari masyarakat. Yang keempat ada perpustakaan sekolah,
atau school library, merupakan perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur, dan mengawetkan bahan pustakanya untuk menunjang usaha pendidikan di sekolah. Yang kelima, perpustakaan khusus, yaitu special library, merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi. Yang selanjutnya yaitu perpustakaan wilayah, yang merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya, perpustakaan keliling merupakan perpustakaan yang memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan mengunjungi pemakai agar eh, seperti di pelosok dapat membaca juga masyarakat di sekitar. Adapun bentuk perpustakaan pada saat sekarang ini atau zaman now yaitu perpustakaan hibrida atau hybrid library, merupakan bentuk evolusi dari perpustakaan konvensional menuju perpustakaan digital. Yang kedua ada perpustakaan bookless atau bookless library, merupakan perpustakaan tanpa koleksi cetak dan tanpa membutuhkan tetapi membutuhkan tempat atau space. Yang ketiga ada perpustakaan digital atau digital library, merupakan perpustakaan yang bersifat virtual, tidak terwujud, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Seperti sudah ada e-book di HP yang bisa dipakai atau digunakan oleh berbagai orang tanpa memandang usia. Yang ketujuh ada jenis layanan perpustakaan. Menurut Darmono, pada tahun 2001 mengemukakan jenis layanan perpustakaan. Yang pertama adalah layanan peminjaman bahan pustaka atau sirkulasi. Yang kedua ada layanan referensi, layanan ruang baca. Yang ketiga ada layanan audiovisual. Yang keempat ada layanan jasa dokumentasi atau konsultasi. Yang kelima ada layanan terjemahan. Yang keenam ada layanan jasa silang layang. Dan yang terakhir ada layanan pendelan dan perbaikan buku. Selanjutnya, yaitu kegiatan dalam pengelolaan perpustakaan. Ada beberapa kegiatan dalam mengelola perpustakaan, yaitu yang pertama, manajemen pengadaan bahan koleksi. Merupakan area kunci dari tanggung jawab seorang guru dan pustakawan. Koleksi didefinisikan sebagai bahan pustaka yang dikumpulkan, dikelola, dan disimpan sesuai dengan kriteria tertentu. Pengelolaan koleksi yang baik akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah program di perpustakaan sekolah. Fungsi pengadaan bahan koleksi ini yaitu untuk melengkapi bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Yang kedua ada manajemen pengolahan bahan pustaka. Pengolahan bahan pustaka dimaksudkan untuk mempermudah pustaka dalam menggunakan bahan pustaka di perpustakaan. Jadi, aktivitas pengelolaan ini yaitu mengolah berbagai jenis bahan pustaka yang diterima oleh perpustakaan. Fungsi dari pengelolaan ini yaitu untuk menyimpan dan bertemu kembali informasi agar pengguna mudah memanfaatkan sumber-sumber atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang ketiga ada manajemen layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan merupakan pemberian layanan informasi kepada para pengguna perpustakaan terkait dengan penyediaan bahan pustaka yang diperlukan oleh pengguna, baik itu digunakan dalam perpustakaan maupun dipinjam. Yang kesembilan ada faktor pendorong dan penghambat pengelolaan perpustakaan, yaitu faktor pendukung pengelolaan perpustakaan. Terdapat beberapa faktor pendukung. Yang pertama, adanya kerjasama yang cukup baik dan kompak antar warga sekolah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan profesional sebagai guru pustakawan. Yang ketiga,
memperhatikan kemampuan yang diperlukan dan prosedur yang dibutuhkan untuk dapat mengelola perpustakaan secara efektif. Yang keempat, mengembangkan kebijakan serta prosedur dengan prinsip-prinsip yang mengaktualisasikan visi dari perpustakaan sekolah. Yang kelima, memperlihatkan keterkaitan antara sumber-sumber informasi dan tujuan dari prioritas sekolah, serta program perpustakaan. Yang keenam, menunjukkan peran guru pustakawan melalui rencana manajemen. Adapun faktor penghambat dari pengelolaan perpustakaan ini yaitu minimnya dana operasional untuk pengelolaan perpustakaan. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan sebagai pustakawan. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian pihak sekolah serta pemerintah terhadap perpustakaan sekolah. Keempat, kebijakan pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional tentang perpustakaan sekolah belum menjadi titik pusat perhatian dari pemerintah. Yang keenam, belum diaturnya atau sulit diaturnya dalam kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari presentasi kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.